bongkar koplingnya Supra Bapak. Yuk belajar bersama mekanik bengkel cara membongkar dan melepas unit kopling motor Supra X 125 karburator. Di sini kali-kali teman-teman dan konsumen lain ingin belajar dan melakukan pembongkaran kopling motor Supra X 125 karburator. Di sini mekanik bengkel akan memberikan tutorialnya dari awal, cara membongkar, melepas unit kopling pada motor Supra X 125 karburator. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin belajar ya. Tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Jadi untuk masalah yang ada pada bagian kopling, satu, biasanya motor ngeden, nggak ada tenaganya, motor berat. Biasanya masalah-masalah pada kampas-kampas kopling, kampas ganda, mangkok ganda. Kedua, suaranya kletek-kletek. Biasanya suara kletek-kletek itu terjadi karena adanya keausan, kegoblakan, dan kegoyangan pada bagian gigi rumah kopling utamanya. Oke, nanti akan mekanik bengkel lepas satu-satu dan berikan penjelasan-penjelasan yang ada masalah-masalahnya di bagian kopling ya teman-teman. Oke, langsung saja mekanik bengkel akan melakukan pembongkaran dari awal. Ikuti video dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa membongkar unit kopling motor Supra X 125 karburator. Nih kayaknya sedikit agak terlalu cetek teman-teman. Kita lepas terlebih dahulu aja handle rem belakangnya ya. Ini kemungkinan sedikit agak lama pembongkaran teman-teman ya, tetapi nggak apa-apa, mekanik bengkel memberikan tutorialnya membongkar bagian kopling dari awal. Ini sengaja dikendorkan supaya nanti pada saat kita melakukan pelepasan bloknya nggak terhalang sama remnya teman-teman ya, injakan remnya. Oke, lanjut. Langkah pertama dalam membongkar kopling, kita biasanya lepas knalpotnya terlebih dahulu teman-teman ya. Knalpot kita lepas. Knalpot sudah mekanik bengkel lepas. Lalu kedua kita lepas engkolnya. Engkol starternya kita lepas. Oke teman-teman, engkol sudah mekanik bengkel lepas. Kita kendorkan atau kita buka nggak apa-apa, penutup lubang oli ya, karena nanti kita akan lepas semuanya ya.
Setelah itu akan lebih baiknya kita kendorkan si penyetel baut setelan kopling, teman-teman. Kita kendorkan supaya nanti enak ya untuk melepasnya, nggak lengket gitu ya. Menggunakan kunci ring pas. (14) tuh ya. Kalau sudah kendor, maka enak nanti kita akan melepas blok koplingnya tuh ya. Jadi nanti nggak terjadi kelengketan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kendor-kendorkan saja. Oke, lanjut. Setelah itu kita bisa mulai melepas baut-baut pengikat utama bak koplingnya. Nih ya, kita lepas menggunakan kunci T8. Tips dan saran dari mekanik bengkel dalam melakukan pembongkaran, melakukan pelepasan unit-unit yang akan kita lepas itu, yang akan kita bongkar itu, lakukan secara perlahan-lahan saja teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti kita tahu letak-letak baut-baut, letak posisi-posisi unit-unit spare part yang kita lepas dan kita bongkar itu teman-teman. Sambil kita hafalin teman-teman, karena nanti kita akan memasangnya kembali. Kalau kita bisanya membongkar saja, kan repot juga teman-teman. Nanti yang masang siapa kan gitu. Di sini mekanik bengkel beri sarannya ya teman-teman. Jadi dalam melakukan pelepasan, kita lakukan pelan-pelan saja sambil kita perhatikan. Wah, tadi kita itu melepas apa ya? Kita membongkar apa ya? Letaknya di mana ya? Kedudukannya di mana ya? Nah, itu teman-teman, supaya kita itu tidak lupa. Seperti itu teman-teman ya. Sebab di dalam keberhati-hatian dalam bekerja ada nilai baik yang bisa kita dapat. Pokoknya intinya kita sambil belajar ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah profesional, sudah jago ya, mekanik bengkel nggak permasalahkan. Tetapi di sini mekanik bengkel memberikan tutorialnya buat yang mau belajar membongkar-bongkar. Kebetulan ininya motornya kopling, membongkar unit kopling ya. Kita siapkan wadah teman-teman di bawahnya supaya nanti olinya nggak tumpah dan nggak netes ke lantai, jadi berantakan. Oke, baut pengikat sudah terbuka nih. Kita lepas semua. Nah, setelah itu kita bisa melepas blok koplingnya. Jangan terlalu terburu-buru melepas blok kopling, kita lakukan perlahan-lahan saja supaya nanti kita akan bisa lihat, oh iya dalamannya seperti ini. Kalau copot nanti kita tahu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, oli pada keluar kan. Lanjut kita buka perlahan-lahan saja blok koplingnya. Oke, maka kita bisa lepas bloknya. Nah, lebih mudah teman-teman karena baut penyetelan koplingnya sudah mekanik bengkel kendorkan tadi ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Membongkar bagian blok koplingnya. Setelah itu kita bisa terlihat kan dalaman unit kopling
Untuk motor Supra ya seperti ini teman-teman isinya. Tadi perasaan ada yang jatuh teman-teman, kita ambil dulu ya. Nah, ini yang jatuh teman-teman nih. Nanti insya Allah akan mekanik bengkel berikan tutorial pemasangan unit-unit kopling kembali ya. Sekarang kita baru belajar melepas dan membongkar ya. Oke teman-teman, nih yang tadi jatuh kita letakkan. Kita lanjut pembongkarannya. Nah, unit kopling setelah kita bongkar bloknya, isinya seperti itu teman-teman. Sebelum mekanik bengkel lakukan pembongkaran lebih jauh ya seperti ini isinya ya. Ini mangkok ganda. Ini rumah kampas kopling. Di dalamnya unit-unit kopling ya semuanya ya. Ada kampas kopling, ada plat kopling, ada baut-baut, ada per-per, ada laher. Nah, seperti itu ya. Oke, sebelum kita lakukan pembongkaran, kita perhatikan terlebih dahulu. Itu tips aman dalam belajar membongkar teman-teman. Karena susunan awalnya sudah ada. Jangan sampai nanti kita melepas tetapi lupa letaknya karena kita akan memasang teman-teman. Oke, ini laher kita lepas dulu. Nah, seperti itu ya, biar enak karena di dalamnya ada mur pengikat rumah kopling ini teman-teman. Nanti akan mekanik bengkel lepas semua permasalahan-permasalahan. Nah, tadi yang mekanik bengkel katakan biasanya masalah-masalah pada kopling, motor berat, motor ngeden, nggak ada tenaganya, motor bunyi kletek-kletek. Nah, nanti sembari belajar membongkar, semuanya akan mekanik bengkel berikan ya. Kita lanjut, kita buka baut penutup kampas ganda ini teman-teman. Ini kampas ganda teman-teman. Ini kampas ganda. Ini mangkok ganda. Oke. Lanjut kita buka baut-baut pengikat penutup mangkok kampas gandanya menggunakan obeng. Kalau tidak kita juga bisa menggunakan kunci T8 teman-teman. Mekanik bengkel menggunakan obeng ketok ya teman-teman ya. Oke, terlihat teman-teman, baut pengikat tutup kampas gandanya terbuka. Ini bautnya seperti ini teman-teman. Ada 3 biji. Kita lakukan perlahan-lahan saja supaya kita tahu posisi letak pada saat membongkar dan melepas, karena nanti kita akan memasangnya kembali. Oke nih, terlepas ya teman-teman nih. Ini susunan membongkar ya teman-teman. Kita letakkan. Nah, di sini ada mur pengikat kampas gandanya. Di dalam ya teman-teman terlihat. Nah, itu kita lepas. Nanti akan menggunakan tracker khusus ya, pembuka mur. Nah, tetapi di dalam balik mur itu ada ringnya ring bintang teman-teman nih. Mekanik bengkel lepas dulu karena dia diselipkan ya. Nih, mekanik bengkel lepas. Sedikit nggak terlihat teman-teman.
Oke, di sini ada ringnya ya. Nih, di sini ringnya masih kondisi baik apa enggak ya? Kayaknya ring bintangnya sudah acak-acakan teman-teman. Ini pernah dilakukan pembongkaran, tetapi kemungkinan nggak memakai alatnya. Nah, jadi yang baik menggunakan tracker pembuka mur kopling teman-teman. Alatnya khusus ya, nih kakinya 4. Nggak apa-apa. Lanjut, mekanik bengkel buka. Nah, seperti ini. Untuk mengantisipasi supaya dia tidak ikut berputar, pada bagian giginya sini teman-teman nih. Pada bagian gigi sini kita tahan supaya nanti tidak ikut berputar seperti ini. Nah, mekanik bengkel menggunakan kain saja teman-teman nih untuk menahan supaya tidak berputar ya. Kita tahan saja gigi koplingnya nih ya. Tuh, kita coba putar ke kiri. Nah, supaya dia tidak ikut berputar pada saat kita lepas murnya nih. Perhatikan. Tuh ya. Jadi dia tertahan menggunakan kain. Gambar terlihat jelas ya teman-teman. Oke, kita buka mur pengikat kampas ganda menggunakan tracker dan obeng getok. Kita tepatkan gigi trackernya ke sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Maka kita bisa lakukan pemukulan. Tadi dulu kita cek ring bintangnya teman-teman. Ring bintangnya tidak ada yang terkunci. Kita lanjut pembongkaran. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mur pengikat bisa terlepas. Nih, mur pengikatnya teman-teman. Nah, kita diingat-ingat ya. Lepas mur. Pasti melepas mur. Tadi yang mekanik bengkel sampaikan dan bilang di belakangnya ada ring bintang. Nih, ring bintang khusus, tetapi ring bintangnya udah jelek nih teman-teman, nanti akan mekanik bengkel lepas ya. Oke, setelah itu kita bisa melepas kampas gandanya teman-teman. Kita gunakan obeng untuk melepas kampas gandanya. Kita congkel saja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini yang tadi mekanik bengkel sebut masalah-masalah berat motor ngeden, dirasa tenaganya kurang. Itu biasanya disebabkan karena kampas gandanya sudah aus dan tipis, dan bagian mangkok gandanya juga sudah aus ya teman-teman. Oke,
Kampas ganda sudah terlepas. Kita lanjut pembongkaran kopling utamanya. Sebelum kita membongkar bagian kopling utama, di sini juga ada mur pengikat, teman-teman. Sama seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan lepas bagian kopling utama, karena nanti kita akan membongkar dan mengganti kopling. Untuk antisipasi memudahkan kerja, kita lepas baut-baut pengikat per koplingnya, teman-teman. Menggunakan kunci T10 ya tuh. Ini baut per, teman-teman, per kopling. Kita kendorkan saja, nggak apa-apa. Nah, kita kendorkan supaya nanti di bawahnya nggak berat waktu kita melepas baut per koplingnya. Oke, teman-teman. Nah, kopling sudah terbuka, baut pernya ya udah kendor lah. Lalu kita bisa lanjut melepas mur pengikat kopling utama, sama menggunakan tracker juga khusus, cuman perbedaannya lebih kecil ya. Nah, seperti ini tuh, teman-teman ya. Kita gunakan obeng, getok lagi. Nah, seperti itu. Kita lepas mur pengikatnya, sama modelnya kayak tadi. Kita tahan aja menggunakan kain ya, tetapi posisi penahannya di bawah, gantian tadi di atas, supaya giginya terkait dan pada saat kita melepas murnya, unit kopling tidak ikut berputar. Oke, kita lepas. Ini bautnya sudah pada jelek nih, teman-teman. Udah banyak loer. Dulu waktu dibongkar sama mekanik lain, kemungkinan nggak menggunakan alat. Alat saya sampai nggak bisa masuk, teman-teman. Nah, bisa terlepas, teman-teman. Nanti murnya akan mekanik bengkel ganti aja ya, supaya baik. Nah, murnya sudah terlepas, teman-teman. Kita putar aja menggunakan tangan. Nih, murnya sudah banyak yang selek karena digetok-getok, dipukul-pukul ya. Sama seperti yang depan. Tuh, nanti diganti saja. Oke, lanjut. Setelah itu, maka kita bisa langsung melepas unit kopling keseluruhannya. Nah, cara melepasnya kita bersama-samaan dengan mangkok gandanya dan kopling utamanya, teman-teman. Kita tinggal tarik saja. Oke, mekanik bengkel mulai melakukan pelepasan keseluruhan bagian dalaman koplingnya. Oke, nih. Bersamaan ya, teman-teman, melepasnya. Nih. Tuh. Nah, seperti ini, teman-teman, cara melepas kopling unitnya. Ini mangkok ganda. Ini kampas kopling unit esi utamanya.
Nah, seperti itulah teman-teman cara membongkar dan melepas unit kopling motor Supra X 125 karburator ya, seperti ini. Nah, biasanya nih kerusakannya ada pada mangkok gandanya. Mangkok gandanya sudah kurang baik dan motor menjadi ngeden di sini teman-teman ya, berat. Nah, yang tadi mekanik bengkel sebut biasanya ada bunyi-bunyi klotok-klotok. Nah, itu bisa dari bagian koplingnya ini, giginya goyang dan oblak. Nah, spare partnya kita rapikan sambil kita ingat-ingat tadi apa yang kita lepas, tadi apa yang kita bongkar. Kita ingat-ingat karena nanti kita akan memasangnya kembali. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Inilah tutorial dari mekanik bengkel, cara melepas dan membongkar unit kopling motor Supra X 125 karburator. Sukses selalu buat semua.